Setelah didaftarkan ke KPU Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono getol mengenalkan diri pada warga Jakarta. Sementara itu, sang petahana Basuki Cahayapurnama serta Anies Baswedan yang mantan Mendikbud sudah punya modal popularitas. Tapi bagaimana kemudian popularitas dan tingkat kesukaan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur? Mari kita simak data dari Polmark Research Center berikut ini. Jadi data popularitas dan tingkat kesukaan terhadap calon gubernur. Basuki Cahayapurnama itu popularitasnya sangat tinggi, 97,1. Tingkat kesukaannya 58,3. Anies Baswedan 82,8, tingkat kesukaannya 63,1. Kemudian Agus Harimurti angkanya agak mirip 81,5 dan tingkat kesukaannya 53,5%. Ya, ini data dari Polmark. Bagaimana dengan calon wakil gubernur? Jarot 79,6 popularitasnya, kemudian tingkat kesukaannya 46,9. Sementara Sandiaga Uno 75,6 popularitasnya, tingkat kesukaannya 50,8. Silviana Murni 56,1 tingkat popularitasnya dan kesukaannya 32,1%. Selalu nomor 3 soalnya. Apa sudah mau disusun nomornya, Mbak? Seperti itu. Saya hanya merujuk pada survei. Iya, tetapi yang tidak diperhitungkan bisa jadi kuda hitam begitu ya, Pak Syarif ya. Pada prinsipnya kami berterima kasih terhadap. Sudah 2 kali loh Bapak. Iya, memang begitu. Ya. Karena memang dari hasil survei menunjukkan bahwa dalam keadaan pasangan yang kami usung itu belum melakukan sosialisasi, bahkan baru 1 kali secara resmi ya pada tanggal 2 Oktober kemarin itu sudah memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Artinya, sementara di sisi lain petahana itu ada kecenderungan semakin decline. Satu, yang kedua kita melihat juga bahwa yang undecided voters itu cukup tinggi. Dan akan bisa diambil kata Pak Syarif. Sehingga menurut perhitungan kalkulasi dengan grafik yang demikian, maka kami yakin bahwa dengan modal yang kami miliki ini. Apa modalnya Pak Syarif? Begini, sebenarnya di dalam pilkada itu yang menentukan adalah figur. Ya, kekuatan partai dan sebagainya itu sebagai supporting, tetapi figurnya. Nah, kami yakin bahwa figur yang Agus dan Selvi ini betul-betul, mohon maaf ya, adalah yang paling lengkap di antara semua figur-figur yang begitu hadir. Kata tim pendukungnya soalnya. Justru saya katakan demikian ya. Pendukung harus bilang begitu. Tidak ada ampun. Kalau bicara yang berbeda pasti jadi masalah. Sehingga saya boleh ganti ke Pak Mardhani. Ya, yang pertama alhamdulillah datanya Polmark, Mas Anies sama Sandi itu tingkat kesukaannya di atas yang lain ya. Kalau kami bersyukur karena gabungan ini memang indah. Anies ini, Sandi ini sudah 9 bulan bekerja, CDE segmennya kelompok kanan, rutin sehingga kuat ya. Sementara Mas Anies jujurnya satu kolam besar dengan Pak Jokowi, dengan BTP, dengan kelas menengah, rasional, jadi gabungan keduanya. Jadi kalaupun dia pindah kolam, baik-baik saja begitu. Luar biasa, jadi dua belah pihak ini punya pendukung. Belum lagi kalau kita melihat tadi kualitas dan kapasitas dari keduanya. Sangat sama dan sangat layak jual. Sengit kayaknya bersama. Ya, sebenarnya kalau ini kan yang diuntungkan masyarakat DKI, Mbak Nunung. Kita bicara secara jujur saja ya. Kalau selama ini di 2012 Pak Don Bosco, 65% lebih yang ikut ke TPS, yang datang ke TPS. Di kota-kota di dunia, kota-kota besar, tidak ada seperti Jakarta, Pak Syarif, Bang Mardhani, yang begitu tinggi tingkat keinginan untuk menuju TPS, untuk menentukan pilihannya. Nah, kalau dengan 3 pilihan ini, tentu kan ini lebih menarik lagi. Ya. Artinya kita berharap yang datang ke TPS itu lebih dari 80%. Supaya ini menjadi rekor dunia, artinya Jakarta bisa menjadi satu patron di dunia dengan pola seperti itu. Dan kalau menurut kami, Mbak Nunung, ini kan sebenarnya kontestasi mencari yang terbaik dari yang terbaik. Ya. Artinya kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk tentunya memilih. Kan punya pilihan seperti itu. Dan menurut kami ini hal yang normal saja. Tidak harus disikapi dengan katakan, seperti kami lah dengan Pak Syarif, dengan Bung Mardhani. Setiap
hari pun bersahabat. Bersama-sama, walaupun berbeda gitu ya. Soal pandangan kan boleh berbeda. Oh iya betul. Iya, tapi ini soal kenal, suka, dan kemudian memilih. Bang, sebelum jalan ada survei dari Poltreking 6 sampai 9 September. Kalau ditanya apakah mereka akan menggunakan hak pilih, 86,92% itu mengatakan akan memilih di Jakarta. Luar biasa. Itu sangat luar biasa ya. Kalau di Amerika kan sebetulnya di bawah 50% pun itu sudah bagus. Ini sangat menarik. Tapi memang apa yang membuat ini lebih menarik sebetulnya karena beberapa hal. Saya kira kita lihat bagaimana ketiga pasangan ini itu diferensiasinya cukup jelas. Diferensiasi suku, ada suku Arab, ada suku Cina, ada Jawa, diferensiasi agama, ada agama Kristen sekarang, lalu kemudian ada diferensiasi pengalaman. Kita bisa lihat berbagai latar belakang berbeda. Ada juga diferensiasi gaya komunikasi yang kemudian membuat orang mungkin antara hate and love itu akan jelas bedanya. Jadi tidak ada orang yang in between, yang ada di tengah-tengah. Dan kemudian mungkin keunggulan itu akan ditentukan oleh faktor-faktor lain lagi gitu. Kalau tadi dibilang bahwa faktor misalnya personality penting. Tapi menurut saya faktor partai juga akan jadi penting ini kali ini. Semua orang sudah kenal personality orang di sini. Tidak ada yang bisa ditutupi di Jakarta. Orang kenal baik Anies, orang kenal baik gaya Ahok. Mungkin yang Mas Agus yang belum terlalu banyak dikenal karena juga baru muncul. Tapi kemudian sudah di samping pengenalan itu kemudian akan ditentukan oleh kerja partai. Bagaimana mesin partai akan sangat menentukan kali ini ya. Kita selepas jeda kita akan bahas bagaimana mesin partai bekerja di masing-masing. Mbak Nunung, kenapa jeda lagi? Kita jeda dulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.